Shalom, perkenalkan nama saya Ernius Nita Silaban dari tingkat 1C Teologia. Saya akan memaparkan hasil laporan bacaan saya dengan judul Surat-surat Paulus. Yang pertama, Paulus. Kita tahu bahwa Paulus sebelumnya telah menganiaya pengayuban Kristen. Namun Allah kemudian menyatakan anaknya di dalam Paulus yang biasa disebut pengalaman Damsyik. Dan setelah itu Rasul tidak langsung pergi ke Yerusalem, melainkan pertama-tama ke Arabia dan dari situ kemudian ke Damsyik. Dari Damsyik Paulus pergi ke Yerusalem guna menemui Kepas. Dan di sana ia tinggal selama 15 hari. Ini terjadi 3 tahun kemudian dihitung dari pertobatan Paulus. Setelah itu Paulus pergi ke daerah Syria dan Kilkia, di daerah sekitar Antioquia dan Tarsus. Dari Tarsus, Paulus dibawa Barnabas ke Antioquia. Kedua-duanya bekerja dengan rajin dan memperoleh hasil selama waktu setahun, dan dari situlah Paulus berangkat melakukan berbagai perjalanan misionaris. Yang kedua, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Pada perjalanan penginjilan yang kedua, Paulus datang dari Filipi ke Tesalonika dan mendirikan jemaat di sana. Isi surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika relatif singkat. Penerima surat ini ialah jemaat di Tesalonika, ibu kota Makedonia, sebuah provinsi Romawi. Bagian pertama surat ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama pengucapan syukur yang bentuknya serupa dengan pengucapan syukur dalam surat-surat Paulus lainnya. Kedua, Paulus kembali menoleh ke masa lampau kepada hal-hal yang dikenal baik. Yang ketiga, pengucapan syukur lebih lanjut atas penerimaan firman oleh gereja itu. Keempat, Paulus kini berbicara tentang hubungannya dengan gereja Tesalonika setelah keberangkatannya dari Tesalonika. Latar belakang surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika itu dimulai dari sejarah keterlibatan Paulus dengan gereja tersebut, yaitu mulai dari pendiriannya, keberangkatan Rasul, dan sampai pengurusan Timotius. Yang ketiga, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Isi surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika hampir sama dengan 1 Tesalonika dan hanya saja kesimpulannya yang telah diperluas. Paulus menghadapi salah tangkap dan menerangkan masalah parousia. Salam pembukaan yang diikuti ucapan terima kasih pada jemaat dan doa untuk mereka. Paulus mengingatkan jemaat terhadap harapan yang keterlaluan tentang parousia. Antikristus harus datang terlebih dulu, sebelum kedatangan hari Tuhan. Oleh sebab itu, ia menasihati mereka agar tetap setia. Situasi jemaat di 2 Tesalonika yaitu sesuai dengan bidat gnostik, ialah cara hidup yang bermalas-malasan dan tidak tertib. 4. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nama Galatia adalah bentuk kudian dari Keltai dan menandakan penghuni dari Gaul, bermigrasi sejak abad keempat sebelum Masehi dan menetap di sana tak lama setelah tahun 280 sebelum Masehi. Paulus mendirikan jemaat-jemaat ini pada perjalanan kedua. Setelah itu Paulus melakukan kunjungan pada perjalanan penginjilan ketiga dan gembira ketika menemukan mereka dalam keadaan yang begitu baik. Dalam penulisan isi surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus terkoyak antara kesedihan dan kemarahan karena memikirkan orang-orang Galatia begitu cepat mundur. Mereka telah berbalik kepada Injil yang lain, yang sebenarnya sama sekali bukan Injil. Orang-orang tertentu telah datang dan membingungkan orang-orang Galatia. Yang kelima, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mendirikan gereja di Filipi pada perjalanan penginjilan yang kedua. Paulus memiliki hubungan yang hangat dengan gereja di Filipi. Bagian pengantarnya menyebutkan bahwa Paulus dibantu oleh rekan sekerjanya yaitu Timotius dalam pengiriman surat kepada jemaat Filipi. Surat ini terutama ditujukan kepada semua orang percaya yang tinggal di Filipi dengan para pemilik jemaat dan diaken. Walaupun surat ini ditulis dalam penjara, tetapi Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat di Filipi karena ia tetap yakin akan iman jemaat di sana. Yang keenam, surat Paulus kepada jemaat di Filemon.
Filemon adalah surat Paulus yang paling singkat. Surat ini adalah permohonan kepada Filemon, dituliskan pada waktu Paulus di penjara. Filemon dimohon berbaik hati terhadap Onesimus, budaknya yang melarikan diri dan bertobat menjadi Kristen, yaitu tertulis dalam Filemon ayat 16. Onesimus telah mencari perlindungan pada Paulus. Onesimus datang dengan barang curian dan ketakutan untuk mengembalikannya. Hukuman atas hamba yang melarikan diri adalah keras, dan Paulus tidak hanya memohon perlakuan yang baik oleh Filemon, tetapi rupanya juga berkeinginan Onesimus dapat diberikan kesempatan untuk melayani dirinya. Yang ketujuh, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Paulus mendirikan gereja di Korintus pada perjalanan penginjilannya yang kedua. Tiada petunjuk mengenai kunjungan lain di luar kunjungan pertama Paulus. Tapi sepucuk surat penggembalaan memperingatkan tentang pengaruh buruk moral. Telah ditulis pada Korintus 5 ayat 9. Beberapa orang tanpa alasan kuat menerjemahkan, "Aku menulis dalam surat ini." Orang-orang Kloe membawa berita yang tidak semuanya baik dari Korintus, dan yang menggembirakan Paulus ialah bahwa teman lamanya Stefanus datang bersama orang lain yang membawa sedikit kabar dari Korintus bersama dia. Yang kedelapan, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Timotius bersama Paulus agaknya di Makedonia. Tidak disebut tentang pengutusan seperti dilaporkan 1 Korintus 16 ayat 10. Nampaknya Paulus sedang membela diri terhadap tuduhan gampang berjanji, yaitu bahwa ia gagal mengadakan perkunjungan pada perjalanan ke dan dari mana Makedonia. Jadi ia telah mengubah rencananya 2 kali. Tapi ia menegaskan bahwa sebabnya adalah untuk mencegah orang Korintus dari kunjungan lain yang mendukakan. Kesembilan, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ditulis di Korintus kepada jemaat yang belum pernah dikenalnya secara langsung, tetapi yang ia harapkan segera dapat mengunjunginya. Surat Roma dimaksudkan untuk mempersiapkan kunjungan Paulus itu. Paulus menulis untuk memberi uraian hati-hati mengenai pengertiannya tentang gereja Kristen di dalam hubungannya dengan orang Yahudi, dengan siapa Tuhan Allah yang membuat perjanjian. Demikian pemaparan hasil laporan bacaan saya. Terima kasih.